kita akan mereview motor Yadea tipe E8S Pro. Ini adalah tipe jarak tempuh yang terjauh ya, bisa menempuh 150 km. Seperti apa spesifikasi lengkapnya? Lihat aja di episode ini ya. Yuk, check that out. Hello, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini saya masih berada di showroomnya Yadea. Kalau tadi kita sudah membahas tipe T9, kali ini kita akan membahas tipe yang beda, yaitu E8S Pro. Dan buat teman-teman yang belum dapat informasi tentang T9, cek di video kita sebelumnya ya. Untuk itu juga yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Yuk check that out. Tipe yang E8S Pro ini secara tampilan memang beda dengan tipe yang T9 sebelumnya ya. Dan kita lihat di sini bentuknya ini lebih kotak-kotak ya. Jadi kalau secara desain ini kelihatan lebih sporty gitu ya. Dan untuk dimensinya ini memang lebih pendek sedikit ya daripada yang T9, tapi secara umum masih cukup panjang sih, karena panjang totalnya juga hampir 1,7 meteran sekian gitu ya, di bawah 1,8 meter. Dan lebarnya ini cukup nih, karena sekitar 75 sentian ya. Jadi kalau kita lihat di sini lebarnya cukup, terutama untuk pijakan kakinya ini cukup luas ya. Kalau saya duduk di motornya seperti ini, jadi kakinya cukup luas, namun juga memang sama seperti motor listrik pada umumnya, terutama yang baterainya menggunakan di dek bawah. Biasanya memang deknya cukup tinggi sehingga posisi kaki kita memang posisinya menekuk hampir 90 derajat, dan itu umum ya. Makanya biasanya kalau yang tipe seperti ini, kita pengendaranya agak sedikit mundur ke belakang, kemudian kakinya baru bisa majukan selonjor sedikit ke depan supaya lebih rileks ya. Dan posisi riding stylenya ini beda dengan tipe T9 ya. Kalau ini lebih sporty karena posisi kita agak sedikit menunduk gitu ya, dibandingkan yang T9 posisinya lebih tegak. Dan kalau ini agak sedikit menunduk seperti ini, memang riding stylenya lebih sport. Nah, kalau untuk ada penumpang di belakang ya, saya akan minta bantuan dulu dengan Om Pandu nih untuk kita lihat ya, posisi di belakang bagaimana nih Om. Oh, ada pijakan juga ya, kiri kanan. Oke, seperti itu. Bisa naik nih. Oke. Nah, gimana Om Pandu? Kalau ini cukup lebar. Cukup lebar ya untuk tempat duduknya joknya. Tapi untuk panjangnya gimana Om? Kayaknya lebih pendek dikit ya. Sih, ya. Lebih pendek dari tipe T9 ya. Jadi ini kelihatannya saya cukup dekat nih ya dengan Om Pandu ya. Kemudian kalau posisi kaki gimana Om? Posisi kaki, iya, karena terlalu dekat, jadi saya harus lebih melebar sedikit kakinya. Oke, karena jadi ini lebih sempit sedikit ya. Iya. Nah, jadi memang ini kayaknya lebih pendek dan apa ya? Ya lebih pendek sih sebetulnya dari tipe yang T9 ya. Tapi untuk pegangan gimana Om? Ya, pegangan behel ini cukup lembut ya, nggak kayak tadi. Oh, kalau tadi agak tajam-tajam ya. Ya. Nah, kalau ini cukup lembut ya. Iya, okay. Ada senderan nggak Om di belakang? Oh iya, ada senderan. Ada senderan. Enaknya mirip sih buat senderan. Enaknya mirip, jadi bisa senderan juga ke belakang ya. Dan senderan sebenarnya bisa dilepas ya? Jadiin satu. Jadi satu ya. Jadi kalau mau lepas senderan berarti lepas behel ya? Juga ya. Kalau tadi kita bercerita untuk baterai berada pada posisi dek bawah ini ya, maka ini kalau kita lihat nih space-nya cukup besar, artinya baterai yang digunakan pun cukup besar ya. Jadi ini menggunakan 72 volt, kemudian juga 38 ampere hour. Jadi cukup besar. Kemampuan melajunya dengan baterai ini bisa menempuh kurang lebih 150 km. Jadi ini memang tipenya cukup jauh ya, bisa dibandingkan dengan T9. T9 itu hanya bisa 100 km, kalau ini 150 km. Sementara kalau untuk kecepatannya memang sangat tergantung dengan hub motor yang digunakan. Nah, hub motor yang digunakan di sini 2000 watt atau 2 kW ya, jadi sama dengan tipe T9 dengan konfigurasi hub motor 2000 watt dan juga
baterai tadi 38 ampere hour, 72 volt, ini bisa melaju kecepatannya di sekitar 60 km per jam. Jadi kalau dari kecepatan, tipe E8S Pro ini sama dengan yang tipe T9. Hanya keunggulannya ini adalah jarak tempuhnya lebih jauh ya. Jadi ini bisa 150 km klaimnya, dan itu cukup jauh sih kalau buat saya. Hub motor yang digunakan adalah 2 kW dengan diameternya adalah 12 in ya. Dan ini untuk rodanya ya, bannya ini menggunakan 90/80. Jadi kalau secara dimensi ini lebih kecil sedikit dari yang tipe T9 ya. Karena ini hanya menggunakan 90/80 ya. Untuk cover set armnya juga di sini desainnya sederhana dan polos begini ya, hanya ada tulisan Yadea, jadi kelihatan masih cakep sih, nggak norak gitu ya, jadi kelihatannya masih elegan gitu ya. Dan untuk shock breakernya sama menggunakan spring coil, pas jadi belibet ngomongnya. Kayak untuk spring coil kiri dan kanan. Kemudian juga kita lihat ini kalau untuk fendernya juga sama, dia cukup panjang, jadi cukup terlindung ya dari cipratan-cipratan air dan juga lumpur. Kalau untuk sistem pengereman di bagian belakang gitu ya, ini standar juga seperti motor-motor pada umumnya, yaitu menggunakan sistem disc brake ya di sebelah kanan. Untuk roda depan sendiri ya, ini menggunakan roda yang sama diameternya yaitu 12 in. Kemudian untuk lebar dan tingginya ini sama dengan yang belakang nih, 90/80 ya. Jadi dimensinya sama depan dengan belakang, dan untuk pengereman juga sama, di sisi kanan menggunakan disc brake ya. Dan di atasnya ada fender untuk melindungi cipratan. Kemudian juga sebetulnya ya, nanti disediakan juga sama adalah untuk bracket untuk plat nomornya di bagian depan sini. Memang untuk yang display ini belum ada, tapi nanti kalau untuk pembelian ada ya, nanti dapat bracket untuk plat nomor. Sistem untuk peredamnya ya, jadi ini peredam kejutnya, shock breakernya standar lah ya, seperti motor pada umumnya gitu ya. Dan untuk sistem penerangan, kalau kita lihat di depan sini modelnya cukup sederhana, dia kotak begitu ya. Ini saya coba nyalakan aja nih untuk lampunya seperti apa ya. Nah, untuk DRL-nya ini menarik juga, di logo Yadea depan ini DRL-nya dia menyala ya. Kemudian juga di headlamp yang utamanya ini juga dia ada DRL-nya nyala sedikit gitu ya. Dan untuk lampu senjanya ya, biasa kita nyalakan dulu di panel switch yang sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kiri di panel switch-nya ini ada tombol untuk menyalakan lampu dekat juga dengan lampu jauh ya. Nah, kalau untuk lampu sennya kita lihat seperti ini. Dia lampu sennya itu berada di samping, jadi mirip dengan yang tipe T9 gitu ya. Kanannya seperti itu. Bedanya adalah kalau di tipe T9 lampu sen ini berfungsi juga sebagai lampu DRL-nya ya. Tapi kalau yang di tipe E8S Pro ini enggak nih. Jadi lampu DRL-nya terpisah ya. Untuk hazardnya sendiri, di sebelah kanan ini ada tombol switch untuk hazard. Jadi kalau kita nyalakan tombol hazardnya seperti itu, dan kiri kanannya untuk lampu sennya berubah menjadi lampu hazard. Kalau untuk bagian lampu belakang kita lihat aja ya. Ini dalam kondisi mati. Kalau kita nyalakan biasanya yang berbarengan dengan lampu DRL-nya ya. Maka uniknya adalah lampu belakangnya itu bentuknya seperti logonya Yadea ya. Jadi di sini logonya Yadea, tapi dia juga adalah lampu belakang ya. Dan sekarang saya coba untuk tekan handbrake-nya, maka sama juga di logo Yadea itu berfungsi juga sebagai lampu brake ya, brake light-nya. Nah, untuk lampu sennya itu sendiri, ini dia berada posisinya di sebelah dari lampu utama belakang ya. Seperti ini sebelah kiri, kemudian juga nanti kalau kita lihat di sebelah kanannya sama seperti itu, posisinya vertikal dan cukup besar ataupun juga cukup panjang ya, jadi kelihatan banget nih kalau dari belakang gitu ya. Di bawah dari lampu utama belakang ya, ini ada sama seperti tipe T9, di bagian plat nomor sebelah kiri dan kanannya menghadap samping itu ada cat eye-nya atau orang bilang lampu mata kucing ya. Jadi untuk
penerangan dari sebelah kiri dan kanan. Kalau seandainya ada sinar lampu dari samping, ini cukup kelihatan, jadi cukup membantu dan cukup aman ya. Untuk bagasinya kita lihat nih, apakah sama dengan tipe T9? Ternyata beda. Yang tipe E8S Pro ini kelihatannya lebih luas ya. Jadi kalau dari panjang, lebarnya lebih luas, kemudian juga lebih dalam atau lebih tinggi nih. Saya rasa sih ini bisa cukup masuk untuk helm ya. Ini helmnya standar dari Yadea. Kalau beli motornya Yadea biasanya dapat gratis helm kayak begini nih, dan juga jaket katanya, konon. Ini saya coba masukkan ya ke dalam. Ternyata masih luas dan masih cukup tinggi nih. Jadi memang kelihatannya helm full face pun akan masuk ya. Jadi ini posisinya masih cukup tinggi, jadi selain helm pun kita masih bisa masukkan barang-barang lain seperti jaket gitu ya, dan space-nya memang cukup luas nih. Jadi saya coba tutup aja. Nah, kelihatan ya bahwa helm standar itu bisa masuk, helm full face pun bisa masuk, dan juga benda-benda lain seperti jaket itu masih bisa masuk di dalam bagasinya. Jadi cukup luas nih, bahkan mungkin lebih luas jauh ya daripada yang tipe T9. Biasa juga di belakang ini memang selalu ada MCB pemutus arus ya, dan ini sama juga menggunakan 63 ampere, jadi cukup besar ya untuk MCB-nya. Dan untuk charging tidak ada di belakang ini. Biasanya di motor pada umumnya itu selalu ada di bawah jok depan ini ya, tapi ini saya lihat nih nggak ada nih. Rupanya mungkin dia pindah ke depan. Ini unik banget, beda dengan tipe motor yang lain. Dia untuk chargingnya ini ada di dekat kompartemen bawah ya depan. Jadi cukup unik dan terlindung dari hujan sebetulnya ya. Karena kalau di bagian depan bawah jok ini kan biasanya kehujanan nih. Kalau ini enggak nih. Yuk saya coba charging nih ya. Ini charger yang digunakan sama juga 72 volt 6 ampere. Jadi kalau kita mau ngecharge dari kondisi 0 gitu ya sampai ke 38 ampere, itu 38 dibagi 6 ya kurang lebih sekitar 8 jaman lah ya, atau 7 sampai 8 jam gitu kalau dari kondisi kosong. Ini saya coba colokan, dan ini kaki 3 juga sama, jadi nggak akan terbalik ya. Seperti itu. Kita colok ke sini ya. Dia bisa, dan ini tinggal kita colokan di bagian outlet listrik rumah ataupun di tempat-tempat lain ya, standar. Di bagian bawah dari tempat charging ini ada USB port juga nih. Jadi sama seperti yang tipe T9 ya. Ada USB port seandainya kita mau ngecharge HP ataupun yang lain-lainnya ya, yang menggunakan USB, masih bisa kita lakukan di sini. Dan kompartemennya di sebelah kiri ini cukup besar lah ya, bisa naruh botol minum dan HP dan dompet dan lain-lainnya, benda-benda yang kecil yang lain. Kita lihat displaynya aja ya seperti apa ya. Ini saya coba nyalakan dengan anak kunci seperti ini, putar ke kanan. Memang sangat disayangkan display tipe yang E8S Pro ini kelihatannya masih agak sedikit apa ya, old school ya, agak sedikit model lama lah. Ini modelnya seperti LED, jadi modelnya hampir seperti mirip-mirip sepeda listrik lah ya. Dan ini kalau kita lihat informasinya memang cukup informatif sih, gampang dicerna. Jadi begitu nyala ada huruf P yang artinya parking, dan itu biasanya kita bisa nyalakan dulu dengan tekan P di tombol sebelah kiri ya, di handle kiri ada P, dia berubah menjadi digital, ataupun ya kondisi P ini kita tekan handbrake untuk berubah menjadi posisi ready atau siap untuk jalan ya, dan berubah menjadi digital 00 untuk menunjukkan speed atau kecepatan. Di sebelah kanannya ini ada speed level, dan sama seperti tipe T9, E8S Pro ini hanya ada dual speed mode ya. Jadi tipe yang level 1 dengan level 2. Level 1 itu adalah tipe normal atau eco, kemudian level 2 itu adalah tipe turbo atau eco tipe sport ya. Jadi hanya ada 2 level. Itu ada informasi untuk odometer ataupun juga trip meter ya. Kemudian di paling kiri itu kita lihat ada baterai bar untuk menunjukkan kapasitas baterai dan juga penunjuk kapasitas ampere hour-nya. Jadi lumayan informasi, karena dia ada 2 kecepatan ya, speed level 1 dan 2. Di level 1 ini kalau kita gas ya, full speednya paling cepat adalah menempuh 46 km per jam tanpa beban ya. Jadi ini tanpa beban ada 46 km per jam. Level 2-nya kita pakai ini, dia bisa sampai di 59 atau 60 km per jam
tanpa beban. Kalau dengan beban pasti lebih kurang sedikit ya. Tapi klaim dari Yadea tipe E8S Pro ini sebetulnya katanya bisa menempuh 60 km per jam sih untuk kecepatan maksimumnya. Tipe E8S Pro ini ada 4 available warna ya. Kalau kita lihat ini adalah yang tipe warna grey. Ini cukup cakep sih warna yang grey, saya suka ya. Tapi selain itu ada juga warna yang putih seperti yang Yadea tipe T9 yang kita lihat di episode sebelumnya. Kemudian juga ada yang warna hitam dan warna biru ya. Preferensinya tiap orang beda-beda, tapi kalau saya ngelihat yang tipe grey ini saya suka nih. Ini tipe yang buat saya warnanya kalem, warnanya neutral, cocok buat saya sih sebetulnya yang warna grey ini. Kita cobain aja ya tipe E8S Pro ini karena unit test ride-nya ini ada di luar showroom, jadi saya harus keluar sebentar untuk cobain motor ini rasanya kayak apa sih, dan juga posisi riding dan sebagainya ya. Yuk saya keluar dulu ya. Sekarang saya akan cobain untuk test ride ya. Tracknya pendek aja, E8S Pro ini seperti apa sih ya. Ini sekarang ada di parking, saya pencet park P untuk ready ya, jadi kita siap saja jalan. Nah ini saya akan coba nih di level 1, nyetak apa nggak nih ya startnya ya. Nggak terlalu nyetak sih, dan level 1 ini cepat juga untuk di sekitar 36-37 km per jam ya. Tapi memang treknya pendek, jadi saya nggak bisa tes maksimum untuk kecepatannya ya. Nah, kita coba aja nanti dengan level 2. Tapi ini cukup empuk nih untuk shock breaker-nya nih. Ini tipe E8S Pro ya. Nah, saya akan coba di level 2 atau mode sport ya. Dari berhenti. Oh, ini torsinya memang terasa enak ya. Jadi di level sport ini memang lebih enak ya. Ini udah saya cobain ya, tipe E8S Pro ini. Kesan pertama waktu kita start dari mode 1 atau level 1 ya, tidak nyentak. Jadi boleh dibilang moderate lah, nggak begitu nyentak, tapi juga nggak terlalu smooth. Jadi di tengah-tengah lah ya gitu ya. Kemudian selama saya kendarain di jarak pendek ini, itu ada ketemu bumping. Memang shock breakernya masih kerasa agak keras ya, tapi masih bisa ditolerir. Artinya masih ya cukup nyaman lah walaupun memang agak keras gitu ya. Kemudian yang saya suka dari E8S Pro ini adalah posisi riding saya, karena ini posisinya handlebarnya agak sedikit tinggi dan sedikit menepuk ke sini, jadi saya ngerasa lebih nyaman ya untuk mengendarainya ya. Ini modelnya stangnya naked ya, jadi beda dengan yang tipe lainnya di Yadea. Kemudian kalau untuk kecepatan maksimum nih, sayang banget saya nggak bisa pakai coba jauh, jadi nggak tahu kecepatan maksimum berapa. Tapi tadi saya coba di level 1 untuk dapat 35 km per jam, cukup cepat. Dan begitu pindah ke mode level 2, itu akselerasinya kerasa banget. Nah, memang kecepatan maksimum saya nggak bisa tes, tapi kerasa bahwa akselerasinya cukup powerful gitu ya. Kalau untuk Yadea tipe E8S Pro ini, overall menurut saya yang saya suka adalah satu dari posisi riding style ya. Memang kelihatan enak, kemudian juga memang keunggulan dari E8S Pro ini adalah di jarak tempuhnya yang bisa menempuh 150 km per jam. Jadi saya nggak tahu, kita harus mencoba memang motor ini bisa sampai seberapa jauh, tapi klaimnya adalah 150 km per jam ya. Kalau teman-teman mau tahu harga E8S Pro ini dijual dengan harga 23.900.000 on the road Jabodetabek gitu. Nggak Bogor, Jabodetabek gitu ya. Jadi itu adalah harganya 23.900.000 on the road, sudah berikut surat-surat dan plat nomor dan sebagainya. Nah, menurut teman-teman gimana tuh? Worth it nggak nih untuk motor seperti ini gitu ya? Nah, kasih komentar aja di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe aja deh, karena akan dapat banyak informasi di channelnya EVholic. Yuk, see you next time. Salam EVholic.